Memang sungguh memalukan, geng. Ini terjadi rutin setiap tahun. Kemarin itu terjadi raya di Indonesia itu lebih awal. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Kini terjadi lagi terjadi. Baru tanggal 27 Maret ada sebagian orang Indonesia yang dah raya. Katanya Indonesia ini negara umat beragama Islam, tapi apakah ini masuk ajaran sesat? Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Lagi-lagi dan lagi, geng. Kenapa Indonesia ini setiap tahun mesti ada yang pelik-pelik di saat-saat bulan suci Ramadan mendekati ataupun memasuki bulan 1 Syawal ataupun hari raya Idul Fitri. Yang tahun lepas itu ada salah satu ustadz yang mengaku ustadz, dia mempunyai banyak jamaah lalu mengaku boleh menelpon Tuhan untuk memberitahukan kepada masyarakat ataupun jamaahnya bahwasanya hari lebaran lebih awal. Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Puasa dan lebaran lebih awal dari perakiraan pemerintah. Gimana perhitungan jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul? Saya tidak pakai perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4, ya Allah, ini sudah 29, 1 Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua kowe kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Nek kowe tetep apik karo sapa, sing percaya ya tapiki, sing ora percaya ya tapiki. Saya tidak punya lawan tadi. Lawan saya hanya satu, iblis. Wah, kalau jamaah itu tidak didaftar, jadi saya tidak tahu jumlah jamaah saya. Banyak di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua ada, di Inggris ada, di Malaysia ada, di India ada. Jamaah sini saya tidak ada waktu untuk menjawab, tapi mereka tahu saya. Terkait pernyataan telepon Allah yang Mbah Benu sampaikan, ia menjelaskan bahwa itu hanya merupakan istilah sebagai jalan spiritual yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait pernyataan saya tadi pagi tentang menelepon Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya hanya istilah semata, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya, kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Mbah Benu. Mbah Benu tak ingin perkataannya menimbulkan keresahan. Ia juga meminta maaf kepada semua pihak yang merasa tersinggung dengan pernyataannya. Apabila pernyataan saya menyinggung atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Terima kasih. Dan tahun kemarin ada berita ataupun ada kejadian hari raya Idul Fitri itu lebih awal. Tahun ini, di tahun 2025 ini, geng, ada lagi, geng, Indonesia, dan ini yang dijelek-jelekan Jawa. Saya pun orang Jawa, di sini saya merasa resah karena kenapa? Ini ada viral jamaah Kampung Baru. Kampung Baru itu di mana tepatnya? Kampung Baru di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Laksanakan hari raya Idul Fitri pada Kamis 27 Maret 2025. Kita tengok dulu videonya. Ramai.
Kamis 27 Maret 2025. Lebaran Idul Fitri di Desa Kampung Baru oleh masyarakat Desa Sekampung Baru. Aja Oke geng, sekarang kita tengok komentarnya ya. Komentarnya ini pasti ada yang pelik-pelik komentarnya geng. Kita buka komentarnya. Agak lain emang Desa Kampung Baru ini. Emoticon ketawa pula ya. Ini aliran Walid pasti, soalnya kostumnya sama. Aliran Walid. Walid itu apa geng? Walid itu setahu saya itu bahasa Arab geng ya, yang artinya itu bapak ataupun guru, cikgu. Setahu saya macam itu. Setahu saya geng. Kampung Baru Lebaran Baru. Wow, jangan-jangan jamaah Walid dah sampai sini. Walid lagi geng. Walid ini ajaran sesat atau gimana sih geng? Coba buat yang kurang yang tahu ya, Walid, ajaran Walid ini macam mana? Karena tadi itu saya sebelum tengok video ini geng, sebelum saya tengok berita ini, video ini, saya sudah tengok beberapa di media sosial dan juga di Google. Sekaligus saya juga tanya sekeluarga saya, ajaran Walid itu apa? Ajaran Walid itu sama, yang bermakna menurut kami ya, Walid itu adalah bahasa Arab yang artinya itu bapak ataupun cikgu, bisa dikatakan seperti itu. Nah ini tengok semua rata-rata macam itu geng. Ajaran Walid ke nih Jawa agak lain emang. Jawa lagi yang kena salah geng. Jawa ini luas, ini di Maluku. Memang Maluku pun Jawa juga ya. Aku heran lah di Indonesia nggak ada penguat kuasa agama. Tolong bang pencerahan. Masya Allah. Iya ya. Karena setiap tahun itu mesti ada ajaran-ajaran sesat yang hari rayanya itu lebih awal. Tapi macam mana dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia? Apakah tak mengenai tentang ini? Sementara tadi saya tengok di media televisi Indonesia itu akan disahkan, yang meneropong tuh geng ya, itu masih tanggal 29, masih nanti sore ya, nanti petang, masih tanggal 29 bulan Maret ini geng. Tapi ini sudah ada yang raya geng. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Pemimpinnya Walid pasti. Nah kan Walid lagi. Mereka udah lebaran lah. Ibuku masih bikin kue kuping gajah. Gede banget. Pas aku tanya, gede banget bu. Ya kan kuping gajah. Kalau kecil mah kuping curut. Anjir, ada lawaknya juga geng. Jawa kan punya agama sendiri. Astagfirullahaladzim. Kak, Jawa itu luas kak, mohon kak jangan perjelek-jelek nama Jawa kak, karena saya sendiri itu juga orang Jawa. Ini pasti ikut aliran si Walid. Wah, aliran Walid nih, Walid pasti ikut ajaran Walid. Wah semuanya ya geng, semuanya rata-rata yang berkomentar di sini ikut ajaran Walid geng. Kampung Baru masyarakat juga jadi maklum Idul Fitri juga baru. Insya Allah tahun depan tidak ada lagi yang baru. Kampung Baru dan baru pertama kali lebaran. Fix aliran Walid. Pasti ini di Jawa, di Bengkulu. Penasaran mereka lihat hilalnya gimana? Nggak tahu lah. Hilalnya itu ditentukan nanti tanggal 29 gitu. Ini belum sudah raya geng. Bulan mengelilingi bumi paling lama 31 hari, sedang paling cepat 29 hari. Kok bisa ini 27 hari bulan Ramadan? Yang mana yang ini geng? Tengok geng, tengok ulama besar kita. Insya Allah Kementerian Agama akan melakukan sidang isbat di tanggal 29 Maret 2025. Tempatnya di sini. Mungkin kita akan mulai sekitar jam 4. Nanti sebelum sidang isbat ada seminar dulu. Setelah maghrib baru kemudian kita melakukan sidang isbat.
Pada saat itu juga kami tetap melakukan rukyatul hilal di 33 titik. Kalau awal Ramadan 125 titik ya. Ini hanya sedikit di 33 titik. Jadi kalau menurut hitungan dari ahli hisab, juga dari hitungan para ahli rukyat, besok tanggal 29 itu posisi hilal masih di bawah ufuk, antara minus 3 derajat sampai minus 1 derajat di seluruh wilayah Indonesia. Nah, oleh karena itu kalau menurut hadis Nabi, kalau tidak bisa melihat hilal maka puasanya disempurnakan menjadi 30 hari. Jadi kemungkinan puasa disempurnakan menjadi 30 hari di tanggal 31 Maret 2025. Tapi keputusan resmi nanti akan diumumkan oleh Pak Menteri Agama pada saat sidang isbat yang akan datang. Ya, insya Allah kita berharap besok pada saat Idul Fitri itu insya Allah ya kita akan kompak seluruh ormas Islam. Saya kira sama lah, kita berharap di awal Ramadan juga kita mengawali secara bersama-sama, dan insya Allah nanti juga insya Allah kita doakan semoga bisa bersama-sama di awal Syawal Idul Fitri. Dewi sangat istimewa. Wali nak Dewi pandang pada mata wali. Allah utuskan Dewi pada wali. Sebab batin Dewi dah lama bertaut dengan batin wali. Allah dah utuskan wali untuk membimbing Dewi ke syurga. Dewi sayangkan wali kan? Ajaran sesat yang terbesar di dunia. Kau tahu tak ajaran sesat yang terbesar di dunia tu apa? Ajaran apa? Kalau kau tak tahu, ajaran ni diamalkan, diajar di lebih 150 buah negara. Itu lebih kurang 75 ataupun 80% daripada negara-negara yang ada dekat muka bumi ni. Nah, itulah gambaran berapa besarnya ajaran sesat ni. Ini adalah sangat bahaya. So, kau nak tahu? Sebab apa aku rasa korang kena tahu? Sebab negara kita pun tak terlepas daripada ajaran sesat ni. Betapa besarnya ajaran sesat ni. Ajaran sesat ni dia diajar, diamalkan secara terang-terangan. Banyak negara, hampir semua negara itu diajar secara terang-terangan. Adalah mungkin sebahagian yang secara halus. Okay, sebelum aku bagi tahu nama ajaran sesat ni, kita kena faham dulu makna ataupun definisi sesat tu sendiri. Of course lah, sesat dari pandangan Islam. Jadi kalau dari pandangan Islam, sesat tu apa? Baik, boleh rujuk kamus Arab, boleh rujuk balik kitab-kitab fikir. Tapi secara ringkas dia, kalau kita melihat kepada makna bahasa, kita kena kembali kepada, kita nak ambil pandangan Islam, kita kembali kepada makna dalam bahasa Arab. So bahasa Arab, sesat ialah ad-dolal, dolal ataupun dolalah. Jadi kalau secara bahasa, dia ada banyak erti. Antaranya ialah tersembunyi, pergi, lenyap, sia-sia, lupa, rosak, bingung, keliru. Jadi ada banyak makna. Okay, kita skip makna bahasa dan ada penerangan dia, tapi kita nak pergi kepada makna syar'i. Sebab klaim yang aku buat pasal ajaran sesat ni, kita kena rujuk makna syar'i sesat, iaitu ad-dolal boleh didefinisikan sebagai penyimpangan dari Islam dan kufur terhadap Islam. Dengan demikian, semua bentuk penyimpangan dari Islam merupakan bahagian dari kesesatan. Okey. Apa yang menyimpang daripada Islam, itu merupakan kesesatan. So, ajaran yang terbesar di dunia yang menyimpang daripada Islam adalah sekularisme. Sekularisme memisahkan agama daripada kehidupan. Fasluddin anil hayah. Itulah satu ajaran sesat
yang banyak digunakan, diamalkan, diajar di seluruh dunia pada hari ini, dan negara kita tidak terlepas. Jadi korang kena tahu, sekularisme ni memisahkan agama daripada kehidupan tu macam mana. Okey, dalam sebuah negara sekular, agama tu hanya dibenarkan dalam ruang lingkup peribadi, dalam bab keyakinan. Maknanya agama masing-masing boleh mempunyai keyakinan agama masing-masing. Itu tidak dihalang, bab keyakinan. Begitu juga dalam beberapa urusan ruhiyah, ritual-ritual, ibadah-ibadah khusus seperti solat. Okey, itu masing-masing boleh melakukan berdasarkan agama masing-masing. Tapi bila masuk dalam mengurus kehidupan, dalam bab kehidupan yang lain, agama mesti dikeluarkan. Tidak boleh ada campur tangan agama dalam urusan kehidupan. Itulah memisahkan agama daripada kehidupan. Seperti apa contohnya? Dalam urusan berjual beli, berekonomi, itu semua agama mesti dicampak. Dalam pergaulan sesama masyarakat, dalam bersosial, semua tu agama mesti dicampak. Hukum Tuhan mesti dicampak keluar. Dalam bab pemerintahan, dalam bab menguruskan umat, agama tu dicampak. Itulah Fasluddin Anil Hayah, memisahkan agama daripada kehidupan, yang merupakan ajaran sesat berdasarkan definisi bagaimana sekularisme memisahkan agama daripada kehidupan itu bertentangan, nyimpang daripada ajaran Islam. Itulah ajaran sesat yang terbesar. Dalam Islam, kita yakin, kita beriman bahawa agama ni syumul, mencakupi seluruh kehidupan manusia, seluruh aturan kehidupan manusia itu. Islam itu lengkap aturannya. Bahkan Allah melarang, surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kamu mengingkari sebahagian yang lain? Allah melarang. Fama jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Sambungan daripada larangan mengambil sebahagian dan menolak sebahagian itu, Allah sebut tidak ada balasan bagi sesiapa pun yang berbuat demikian itu dari kamu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Jadi Allah larang kita hanya mengamalkan sebahagian daripada ajaran Islam dan kita tinggalkan sebahagian yang lain. Mesti diamalkan secara keseluruhan. Bahkan dalam ayat lain, surah Al-Baqarah juga, ayat 205, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah, dengan menyeluruh.